pemirsa, kembali ke dalam pengawalan kasus Subang. Di depan ini ada 3 saksi kunci, Pak Yosep, Yoris, dan Danu. Di Pak Yosep terdapat bercak darah di bajunya. Bercak darah ini darah Ibu Tuti dan Amel. Bercaknya samar-samar. Ya, dan dari kasus ini beberapa hari terjadi peristiwa kematian, Pak Yosep langsung didampingi pengacara. Dan disinilah membuat para netizen banyak yang mencurigai Pak Yosep dan banyak yang menghujatnya juga kala itu. Mungkin sampai sekarang juga ada yang menghujat. Kemudian kita beralih ke Yoris. Yoris ini tidak ada sidik jari atau DNA di TKP. Namun Yoris ini dari terjadinya masalah sampai saat ini membuat banyak dari yang memantau kasus ini menjadi tanda tanya. Dikarenakan suka gonta-ganti PH, kemudian dia juga memberikan pernyataan tentang kunci otomatis mobil Alphard. Di mobil Alphardnya pun tidak ada sidik jari Yoris. Padahal dialah satu-satunya yang bisa mengendarai Alphard di keluarganya. Kemudian kita beralih ke Danu. Danu ini ada DNA putung rokok. Danu digigit anjing, terus di bajunya juga ada bercak darah. Dan Danu ini juga keceplosan ngomong saat ada pengajian tahlilan Ibu Tuti dan Amel. Juga saat ada kumpul-kumpul dengan para YouTuber Subang. Dia keceplosan ngomong, oh bosnya pelakunya, seperti itu. Ini ada bukti percakapannya loh ya, saya memiliki bukti keterangan-keterangan, makanya saya bilang berani bahwa ada di hadapan para YouTuber Subang. Danu keceplosan ngomong bahwa pelakunya adalah bosnya. Saat itu Danu dalam keadaan mabuk. Dan Danu ini juga ada keterangan yang suka berubah-ubah. Misalnya, di BAB yang pertama, dia memberikan keterangan bahwa melihat Pak Yosep. Tapi kemudian BAB tersebut tidak mau ditandatangani. Kemudian saat dia mabuk di hadapan para YouTuber Subang, dia meracau omongannya mengatakan bahwa bosnya adalah pelaku dari pembunuhan peristiwa itu. Jadi dari Danu ini tercipta omongan atau keterangan melihat Pak Yosep di kejadian, juga menyatakan bahwa bosnya adalah pelaku dari peristiwa itu. Makanya saya saat ini ingin mendalami dari Danu dulu. Jangan bilang kok dikit-dikit Danu, kok dikit-dikit Danu. Nah, yang bilang begitu itu apakah nggak ingin kasusnya ini cepat terbuka? Ingin kan? Makanya didalami dulu yang banyak memiliki bukti-bukti atau atau jejak-jejak di TKP. Seperti yang saya bilang tadi, Danu memiliki DNA di putung rokok. Danu digigit anjing, juga Danu di bajunya ada bercak darah. Juga Danu yang menyatakan melihat Pak Yosep, dan juga ada pernyataan saat mabuk pelakunya adalah bosnya, ya. Makanya di sini saya ingin mendalami Danu. Saya kocok dulu ya. Agak menyamping ya, biar nggak kelihatan tangannya di kamera. Saya kocok dulu terkait Danu. Saya taburkan saja, saya tebar seperti ini ya,
tebar seperti ini, nanti saya ambil satu-satu, sekiranya ada energi yang terasa. Nah, saya ingin mencari tahu ada informasi apakah terkait Danu ini di kartu saya. Yang ingin saya tanyakan, Danu, mengapa, alasannya apa kamu bilang bahwa Pak Yosep kamu lihat di kejadian malam itu, tapi kenapa BAP-nya nggak mau kamu tanda tangani? Alasannya apa? Alasannya apa? Saya rasakan dulu energinya ya. Kosong di sini. Alasannya, ada simbol perenungan ke dalam, di atasnya ada pedang 4. Artinya Danu merasa dia menghadapi masalah, ada pedang 4. Kemudian dia berusaha berpikir, merenung ke dalam, agar saya bisa terhindar dari masalah ini, saya harus bagaimana? Orang meditasi tentunya seseorang ini yang dihimpit masalah dan dia berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk menggendel keadaan, dan juga berusaha untuk menghindari masalah tersebut karena di atasnya di sini ada pedang. Gimana ya caranya agar saya bisa terhindar dari masalah ini? Seperti itu yang dipikirin Danu kala itu. Kemudian saya ingin cari tahu mengapa, alasanmu apa tidak mau tanda tangan BAP? Ada simbol cangkir 7. Cangkir 7 ini lambang dari halusinasi, lambang dari kayak misteri juga, lambang dari sebuah impian. Jadi ini adalah halusinasi, hasil dari halusinasi Danu atau hasil dari kebohongan Danu yang mengatakan bahwa dia melihat Pak Yosep di malam itu. Ada 7 cangkir, kalian bisa lihat di Google. Artinya apa sih 7 cangkir ini? Bisa halusinasi, bisa daya khayal, seperti itu artinya ya. Jadi ini khayalan Danu atau kebohongan Danu. Tentunya kebohongan itu karena dia ingin terbebas dari masalah yang menghimpitnya. Selanjutnya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu melihat Pak Yosep malam itu, tapi kemudian BAP-nya nggak mau kamu tanda tangani? Apakah karena ada desakan dari seseorang sehingga kamu harus melakukan kebohongan? Ataukah kebohongan itu dari kamu sendiri? Kebohongan itu dari dirinya sendiri. Ya, dari dirinya sendiri, karena di sini dia memiliki mimpi, memiliki harapan agar bisa terlepas dari permasalahan tersebut. Kemudian ada petunjuk apa lagi yang kita dapat dari sosok Danu ini? Semangat untuk bertempur. Jadi di sini Danu sudah melakukan sebuah kebohongan bahwa dia melihat Pak Yosep malam itu dikarenakan dia ingin menyelamatkan dirinya,
Dan dia semangat, kala itu semangat sekali, mengatakan hal itu, makanya sampai dibuatkan BAP. Sedangkan BAP itu kan biasanya tebel ya teman-teman. Alangkah jengkelnya Pak Polisi menangani Danu ini. Dia lakukan itu dengan semangat, kebohongan itu dilakukan dengan semangat oleh si Danu. Satu kartu lagi untuk Danu vs Pak Y. Karena dia nggak mau ada menara putus. Menara putus ini adalah bisa diartikan kejadian yang mendadak atau kejadian yang membuat dia bisa terjatuh. Ada simbol orang naik di menara ini dan orang ini riskan untuk terjatuh, yang artinya dia nggak mau tersangkut di dalam proses hukum ini. Makanya dia melakukan kebohongan terkait melihat Pak Yosep malam itu. Kemudian untuk Danu yang mabuk, yang mengatakan bahwa bosnya adalah pelakunya, apakah itu bisa dipercaya atau juga hanya sekedar icauan Danu, apalagi dalam keadaan mabuk, kan nggak sadar ya teman. Apakah Danu mengatakan bahwa bosnya adalah pelakunya itu sesuatu yang bisa dipercaya? Ada simbol Raja Koin. Apakah bosnya ini adalah sosok yang kaya raya, memiliki duit? Jadi apa yang dikatakan Danu ini terkait adanya seorang pemimpin yang kaya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah bosnya ini adalah seorang yang kaya raya? Kalau iya ya mungkin iya, kalau enggak ya mungkin enggak. Ya, jadi segala sesuatu itu ada kemungkinan. Apalagi Danu masih mabuk kala itu. Apakah si bos ini sudah menyuruh kamu terkait peristiwa malam itu, entah itu ngawasi, entah itu bantu-bantu ya? Apakah orang ini, bos ini sudah menyuruhmu, meminta bantuanmu dan lain sebagainya? Simbol tongkat 1. Si bos ini ada kaitannya dengan pekerjaan yang baru dimulai. Pekerjaan yang baru dimulai. Pekerjaan itu terkait apakah sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Terkait dengan seorang ibu yang memiliki koin 9, seorang ibu yang memiliki uang banyak. Kartu ini juga keluar saat saya memprediksi kemarin ya. Seorang ibu yang memiliki koin banyak. Jadi pemimpin muda yang kaya ini ada pekerjaan baru terkait dengan meminta bantuan D yang ada kaitannya dengan sosok wanita yang mapan dan kaya ini. Wanita ini adalah wanita yang sangat sayang kepada keluarganya. Juga di sini ada simbol kabar teman-teman, ada simbol burung, di mana ada kabar-kabar bahwa wanita ini memiliki uang banyak. Ya. Kabar-kabar bahwa wanita ini memiliki uang banyak. Nah, itulah yang membuat seseorang yang udah kaya ini, seorang pemimpin ini, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang minta tolong kepada D yang ada kaitannya dengan ini, wanita kaya. Ini wanitanya udah usia tua ya.